Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hukum perikatan dalam bab ahliyah yang dimana kita membahas tentang kecakapan hukum. Nah, sebelum kita membahas tentang kecakapan hukum atau al-ahliyah ini, saya ingin meluruskan tentang pernyataan yang aneh. Nah, sebelum memulai perkuliahan ini. Nah, saya akan meluruskan tentang suatu pertanyaan atau pernyataan yang aneh tentang finansial tersebut. Nah, yang pertama, ada seorang mahasiswa atau mahasiswi bertanya, Pak dosen, bagaimana agar aktivitas kita untuk akhirat dan dunia ini seimbang? Nah, saya akan mengulangi lagi dari pertemuan kemarin. Ya, ini pertanyaan yang aneh. Nah, saya bilang, dosen yang menjawab, mengapa begitu? Mengapa kamu harus bertanya dunia dan akhirat harus seimbang? Nah, memangnya apakah aktivitas yang kita lakukan untuk dunia dan akhirat ini berbeda? Nah, yang pertanyaannya tersebut. Nah, bukankah Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan kita yang paling sederhana hingga ke yang paling kompleks? Nah, jika dalam suatu bisnis saja ada nilai-nilai luhurnya, itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam pastinya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam dan juga jika ada pendidikan dengan cara yang baik, bukankah itu dengan cara-cara yang Islam pastinya? Nah, lalu bagaimana kita bisa menyebut itu seimbang? Jika semua aktivitas kita semuanya dimulai dengan Bismillah dan juga dimulai karena Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sedikit penyampaian saya sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini. Nah, baik adik-adik semua, sebelum kita memulai perkuliahan, saya sedikit bercerita bagaimana saya presentasikan satu gambar. Nah, di sini ada gambaran tentang ada makna dalam gambar ini yang berhubungan dengan bijak, orang yang berpikir, orang yang bijak. Nah, dalam untayan kata ini ada tertulis di bawah gambar tersebut bagaimana al-fada'u yahdiju bil hukama'i lakinnal hikmata la takadu tura. Jadi hikmah itu dijelaskan di dalam ruang begitu banyak gemuruh dengan orang-orang yang bijak. Tetapi perangai yang bijak itu hampir-hampir tidak terlihat sama sekali. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita ke depannya, contoh-contoh yang telah ada ini bukan menjadi suatu patokan kita untuk orang yang kita merasa diri kita bijak, tapi ternyata kita bukan orang yang bijak. Ketika kita tidak melakukan hal tersebut dan ketika kita merasa diri kita bijak, tapi kita hampir-hampir tidak terlihat sifat itu dalam diri kita. Nah, ini adalah pesan di mana ketika kita bertanya tadi yang sebelumnya bertanya tentang bagaimana sih tentang keseimbangan dunia akhirat. Tapi kalau contoh saja seperti ini, merasa diri kita bijak, bahkan kebijakan kita pun tidak terlihat di depan muka umum, itu yang salah dari prinsip yang kita pegang selama ini. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada adik semua. Bisa merasa bijak, tapi ingat pepatah tadi kan, di mana dikatakan begitu banyak gemuruh orang-orang bijak, tapi tidak terlihat satupun perangai bijak yang dia timbulkan dalam suatu tanggungannya ketika dia berada dalam satu tempat, suatu majelis, suatu hal yang membicarakan, misalnya rapat di dalam masjid atau rapat di ruang itu, dia bahkan perangai saja tidak menunjukkan kalau dia itu bijak gitu, dengan tingkat-tingkat seperti itu. Nah, itu sedikit pengawali kuliah kita pada pagi hari ini.
Baiklah, kita akan membahas sedikit tentang al-ahliyah atau yang disebut dengan kecakapan hukum. Nah, jika jika nanti dosen yang menerangkan, mohon ketika ada misalnya ketika suara tidak jelas atau jaringan bermasalah, bolehlah membuka uh, kolom mute-nya untuk membicarakan, Pak, ada kendala di sini. Nah, oke. Nah, itu tidak masalah. Oke. Nah, saya anggap ketika saya menjelaskan ini, ketika tidak ada yang mengatakan, Pak, jaringannya bermasalah, berarti saya tetap akan melanjutkan presentasi ini. Oke, terima kasih. Nah, kita akan membahas sedikit dalam pertemuan ini tentang al-ahliyah atau yang disebut dengan kecakapan hukum. Nah, dari segi etimologi, ahliyah ini berarti kecakapan mengenai menangani suatu urusan. Berarti kita mengetahui dari secara arti ahliyah ini berarti suatu kecakapan menangani suatu urusan. Nah, misalnya nih, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi. Berarti dia mempunyai kemampuan pribadi untuk itu. Nah, ketika orang tersebut bisa menduduki jabatan atau posisi tersebut. Nah, dan juga secara terminologi, para ahli usul fikih juga mendefinisikan aliyah itu dengan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syariah atau sesuai dengan syariat untuk menentukan seseorang itu cakap atau tidak terhadap syarat tersebut atau terhadap syariat tersebut. Nah, jadi intinya dari secara etimologi, arti dari aliyah ini adalah bagaimana seseorang itu kecakapan menangani suatu urusan tersebut. Nah, sehingga itu tuh yang contohnya tadi itu, contohnya bagaimana seseorang dikatakan ahli itu ketika dia menduduki suatu jabatan, nah atau posisi, maka dia mempunyai kemampuan atau pribadi untuk itu gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syariat. Nah, jadi intinya apabila seseorang telah memiliki sifat ahliyah ini atau mampu menangani sesuatu ini, dia telah mempunyai maka dia setelah dianggap sah untuk melakukan suatu tindakan hukum. Seperti apa tindakan hukum tersebut? Seperti transaksi transaksi lah, seperti melakukan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik pada orang lain. Nah, muamalah atau lebih tepatnya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dalam ahliyah ini ketika dia dikatakan sebagai ahliyah ini, dia maka dikatakan bisa melakukan memahami suatu tindakan hukum, maka dia dikategorikan sebagai dalam muamalahnya dalam hal jual beli, misalnya itu jual belinya sah, hibahnya sah karena kepemilikan itu kan hibahnya sah, kemudian dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab yang pastinya. Kenapa begitu? Karena dia contohnya seperti nikah, nafkah, dan juga menjadi saksi bahkan dalam suatu akad tersebut. Nah, jadi intinya sifat kecakapan bertindak hukum ini datang kepada seseorang secara evolusi, tentunya melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, itu sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya gitu. Sesuai dengan jasmani dan akalnya, dan itu tidak sekaligus. Nah, seperti itu. Langsung saja kita membagi ahliyah ini atau kecakapan hukum ini ada dua hal sebenarnya. Tapi yang pertama ahliyah ada dan juga ahliyah al-wujub. Nah, di ahliyah al-wujub ini nanti ada dua bagian lagi, di mana ada ahliyah al-wujub an-naqisoh dan juga ahliyah al-wujub al-kamilah. Jadi ini ada dua hal sebenarnya pembagian dari kecakapan hukum tersebut. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini yang pertama.
Yang pertama dalam masalah ahli ada ini adalah ahli ada adalah sifat kecakapan bertindak hukum yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Nah, gitu kan. Apabila seseorang itu mengerjakan suatu perbuatan, dia dituntut harus sesuai dengan syariat. Nah, dan juga uh, maka hal itu menjadi seseorang itu dianggap telah memenuhi atau suatu kewajiban tersebut. Nah, dan untuk itu apa ganjarannya? Ganjarannya itu yang didapatkan adalah pahala ganjarannya tersebut. Nah, apabila dia melanggar tuntunan syariat itu, maka apa yang didapatkannya? Sesuatu dosa. Nah, jadi intinya ahliya ada ini adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang setelah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik bersifat negatif maupun positif. Nah, jadi intinya apabila dia mengerjakan perbuatan yang dituntut sesuai dengan syariat dan dia anggap telah memenuhinya kewajiban tersebut, dan juga untuk itu maka dia akan diberi pahala. Tapi ketika dia melanggar tuntutan syariat itu, dilanggarnya syariat atau batas-batasan tersebut, maka dia itu adalah berdosa. Nah, itu karena itulah kenapa disebut sebagai cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban itu, dibagi dalam kategori ahli adat tersebut. Nah, ini para ulama usul fikih juga menyatakan bahwa untuk menjadi ukuran dalam menentukan seseorang itu telah memiliki ahliyatul ada ini apa? Yaitu yang pertama akil balik dan juga cerdas. Nah, itu adalah kategori dasar di mana kita udah ketemu dari semester pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai semester 5 sekarang. Jadi kategorinya itu orang yang memiliki Aliatul ada ini adalah bagaimana dia memiliki akil, balik, dan juga cerdas. Nah, seperti itu. Baru dia mengerti, baru dia mampu, setelah kita mampu menganalisis, jadi sesuai dengan kategori dasar dalam usul fikih, yaitu akil, balik, dan cerdas, maka dia mampu mengerjakan perbuatan tuntut yang sesuai menggapai pahala dan juga menjauhinya untuk menghindari dosa tersebut. Nah, maka itulah secara dasarnya dalam al-ada ini dipahami dia itu mampu untuk melaksanakan kewajiban dan juga cakap untuk menerima hak-hak dan kewajiban tersebut. Nah, dari semua. Nah, jadi di sini tentu ada dasarnya kan, di mana seseorang ahliya ini, seseorang yang dipandang sebagai ahliya ada ini adalah, atau seorang yang memiliki kecerdasan ya, dalam kategori ini yang secara sempurnanya adalah apabila dia telah balik. Yang tadi saya bilang definisi apa, dia telah berakal, dan apabila dia bebas dari semua yang menjadi penghalangnya dari kecakapan ini. Seperti apa? Seperti dia dalam keadaan tidur karena tidak sadar kan, seperti dalam keadaan gila, seperti dalam keadaan lupa, dan juga terpaksa, itu juga nggak bisa, dan juga yang lain-lainnya. Jadi bukan hanya akil, balik, dan juga cerdas, tapi juga faktor-faktor penghalang kita harus tahu, seperti tadi kan yang saya baru jelasin sebelumnya, itu yang tidur lah, yang keadaan tidur lah, keadaan lupa lah, keadaan terpaksa lah, dan lain-lainnya itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita khususkan berkaitan dengan harta misalnya. Nah, ketika kita membahas tentang harta, kita kan pertemuan pertama membahas tentang harta. Nah, harta, kewenangan, dan juga kecakapan seseorang itu dipandang sah selain dia balik, yaitu dengan berakal dan juga cerdas. Itu cerdas itu jadi rusnya itu harus adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan hartanya. Jadi disebut rush itu berdasarkan potongan surat An-Nisa ayat 6, yang dimana itu bagaimana dia seorang itu dikatakan dalam dalilnya surat An-Nisa ayat 6 ini bagaimana mengendalikan harta itu seperti tertera dalam slide ini, di mana wabtalul ya tama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdian
fatfa'u ilaihim amwalahum. Jadi dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Jadi kecakapan hukum ini didasari dengan dalil potongan surah An-Nisa ayat 6, dan juga para ulama usul fikih menyatakan itu kepahaman atau kecakapan seseorang itu dinilai dari itu tadi, bagaimana dia itu yang simpel tadi kan, akil, balik, dan juga cerdas, dan juga tidak kecakapan itu tadi tidak diiringi dengan ketiduran, kelupaan, dan juga bagaimana apalagi orang dalam gangguan jiwa atau gila serta terpaksa. Nah, itu tidak termasuk, itu adalah hal-hal yang disebut orang itu belum sah atau belum bisa mengerti kecakapan terhadap suatu hukum tersebut, karena dia belum, masih orang yang kurang dalam kategorinya dikatakan sebagai pemenuh tersebut. Nah, itu. Nah, kita bahas saja sedikit lagi. Yang tadi kan ahliyah ada. Sekarang kita akan membaca dengan membahas tentang ahliyah al-wujub. Nah, ahliyah al-wujub ini adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak dan menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajibannya. Nah, ini dalam ahliyah al-wujub ini misalnya apa contohnya nih? Contohnya itu adalah ketika seseorang mengibahkan hartanya pada seseorang yang memiliki ahliyah al-wujub tersebut, maka dalam poin nomor 2 ini maka ini akan menjadi disebut telah cakap untuk menerima hibah tersebut gitu. Nah, tapi apabila harta bendanya ini dirusak orang lain, maka dia dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Nah, gitu. Kenapa begitu? Demikian juga halnya dengan dalam masalah harta warisan misalnya. Harta warisan itu dia dianggap cakap untuk menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia. Nah, jadi ini dia itu masih dalam usia seperti harta warisan itu kan, dia masih menunggu momennya untuk menerima harta tersebut atau hibah tersebut atau warisan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk dari ahliyah al-wujub itu. Nah, para ulama usul fikih juga membagi ahliyah al-wujub ini kepada 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah ahliyah al-wujub an-nakisah. Jadi yang pertama itu, dan yang kedua itu adalah ahliyah al-wujub al-kamilah. Nah, yang pertama adalah ahliyah al-wujub an-nakisah. Itu adalah ketika seorang itu masih berada dalam kandungan ibunya atau janin. Nah, dalam ahliyah al-wujud al-nakisah ini, janin yang dianggap memiliki ahliyah atau kecakapan ini, al-wujud ini, yang belum sempurna kategorinya, yang belum sempurna. Karena apa? Karena hak-haknya yang harus ia terima sebelum ia dapat menjadi miliknya. Jadi dia menerima tapi dia belum dapat menjadi miliknya sebelum dia lahir ke dunia dengan selamat, intinya. Sebelum lahir ke dunia dengan selamat, walau hanya sesaat. Nah, jadi itu adalah bentuk dari menunggu bagaimana ketika janin itu akan lahir ke dunia dengan selamat, walau dia hanya lahir sesaat lah. Nah, dalam ulama bagi seperti itu. Nah, apabila dia telah lahir, maka hak-hak yang dia terima itu untuk menjadi miliknya. Nah, tapi tentu ada wali yang bertanggung jawab atau ada keluarga bertanggung jawab sebelum dia memasuki fase ahliyah adat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian ahliyah wujub al-kamilah ini adalah kecakapan menerima hak bagi seorang anak
yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balik dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang seperti orang gila. Nah, dalam ahliyah al-wujub al-kamilah ini, dalam statusnya ahliyah al-wujud atau sempurna atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, seseorang tidak dibebani oleh syariat, baik itu bersifat ibadah seperti sholat dan puasa yang bersifat rohani. Nah, jadi seseorang itu tidak dibebani tuntutan syariat yang baik bersifat ibadah seperti sholat, puasa, dan juga itu yang dikategorikan bersifat rohani, dan maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang transaksi yang bersifat pemindahan hak milik tersebut. Nah, contohnya. Jadi itu penjelasan dari Nasrul Harun di dalam buku Ushul Fiqh. Nah, jadi itu sedikit pembahasan tentang bagaimana al-aliyah wujub itu dibagi dua hal. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pengertian al-warid ahliyah. Nah, di mana dalam al-warid ahliyah ini adalah gangguan dan atau halangan yang menimpa ahliyah, yang dimaksud manusia konteksnya. Berarti yang menimpa orang yang cakap ini baik juga menimpa ahliyahul wujud orang yang berhak dan berkewajiban, maupun orang yang menimpa ahliyatul ada ini kepantasan seorang untuk memperhitungkan oleh syariatnya. Maka awarid aliyah ini dapat pula dibagi kedua bagian, yaitu al-warid al-samawiyah. Nah, itu al-warid al-samawiyah ini adalah halangan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, tapi halangan itu disebabkan karena itu memang takdir dari Allah, qadar Allah, di mana bukan disebabkan perbuatan manusia. Itu kategorinya apa? Seperti keadaan gila, keadaan dungu, keadaan perbudakan, dan juga maut, atau yang disebut dengan sakit yang berkelanjutan hingga menuju kematian, dan juga ataupun dia pikun, Alzheimer, atau lupa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu yang al-warid al-samawiyah. Nah, kemudian ada al-warid al-muktasabahah. Jadi al-warid al-muktasabahah ini lebih ke adalah halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Itu apa? Contohnya yang dimulai seperti perbuatan manusia, yaitu seperti terpaksa, kemudian seperti dia tersalahkan atau memang dalam masalah, kemudian berada di bawah pengampunan, dan juga bodoh dalam penjelasannya. Yang terakhir itu menurut Nasrul Harun dalam buku Ushul Fiqhnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi halangan itu ada dua pula. Kenapa? Karena perbuatan keadaan, karena takdir. Nah, seperti itu. Nah, keadaan itu di mana dijelaskan di poin nomor 2, al-warid al-mutasabah. Nah, kemudian kalau yang dari ketentuan dari Allah Azza wa Jalla itu al-samawiyah. Nah, seperti itu. Jadi inilah sedikit penjabaran tentang bagaimana al-ahliyah atau kecakapan hukum tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini ada waktu kita sekitar berapa menit aja nih? Sekitar 25 menit lagi ya, 25 menit lagi atau 22 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan, atau juga nanti kita akan bikin di Classroom itu quiz yang akan mahasiswa-mahasiswa jawab untuk dikumpulkan tugasnya minggu depan. Nah, seperti itu. Bagaimana kita tugas pada hari ini adalah tentang membuat mind mapping kembali. Mind mapping sesuai itu agar apa? Agar kalau biasa kan ringkasan, tapi kita
membuat mind mapping tapi dengan contoh yang jelas seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga betul-betul pembagiannya yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, sehingga dia akan mampu untuk mengerjakannya, untuk memahaminya. Ketika dia mampu membuat mind mapping, berarti dia mampu mengerjakannya. Nah, mungkin tugas ini akan kita kumpul jam 9.40 ini. Nah, karena masih ada waktu sekitar 25 menit. Nah, mungkin dipersilakan jika ya, sebentar. Jika ada yang ingin bertanya atau melanjutkan membuat tugasnya. Oke, silakan. Oke, mungkin saya akan matikan rekamannya. Mungkin yang ada yang bertanya dipersilakan. Nah, dan juga untuk slide-nya saya akan share sekarang di Google Classroom. Nah, apakah suara saya jelas dari penjelasan tadi, dari semua? Pak, ini berarti tugasnya kayak kemarin atau gimana, Pak? Benar, Basyar. Ini tugasnya seperti kemarin. Kalau kita kan biasa ringkasan, tapi ringkasan itu mungkin akan diganti dengan mind mapping itu. Nah, batas pengumpulan jam 9.40 pada hari ini, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung dipertanyakan atau melalui Google Classroom. Nah, dipersilakan. Untuk tugasnya udah Bapak kirim ke apa, Pak? Google Classroom-nya, Pak? Ini mau saya akan buka, insya Allah nama Nadi Melinda Hani untuk membuka kolom tugasnya. Nah, itu akan dikumpul sebelum 9.40 ini, oke. Dan juga kolom absennya, jangan lupa kolom presensi kita berada di Google Classroom. Nah, Baik, Pak. oke. Dan juga untuk video ini akan saya share juga di grup kita Google Classroom, dan juga materi slide-nya akan di-share ke Google Classroom pada hari ini. Jadi sembari Adik membuat tugas, saya akan coba membuat kolom tugas, kolom presensi, dan juga kolom materi yang saya berikan pada hari ini, dan juga sedikit penjelasan, sedikit catatan di situ. Oke, mungkin agar itu mungkin lebih efektif ya. Oke, bisa dipahami. Yang lainnya, mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan dikerjakan tugasnya. Mungkin sebelum kita beralih ke Google Classroom, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi adik semua dalam perkuliahan ini, dan juga ada satu hal yang mau saya sampaikan juga dalam slide terakhir nih ya. Ini satu, saya coba posting dulu, coba tampilkan dulu satu gambar. Nah, ini gambar dua burung merpati, di mana ada pesan dari Najib Mahfuz. Dia mengatakan, Khubul khairi lil ghairi jihadun, la yaqdiru alaihi kulun nufusi. Intinya, dan artinya itu adalah mencintai kebaikan untuk orang lain. Nah, mencintai kebaikan untuk orang lain merupakan perjuangan yang tak semua jiwa mampu melakukannya. Nah, jadi ingatlah pesan ini. Ketika kita mencintai kebaikan orang lain, itu merupakan suatu perjuangan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Orang akan merasa dia tidak merasa dia menyakiti orang, dan juga dia menganggap dia tersakiti. Itu adalah hal yang bukan kita miliki, adik semua.
kita ini adalah seorang yang penuh perjuangan. Di antaranya kita memperjuangkan dan mencintai kebaikan orang lain tersebut. Nah, itu adalah hal yang harus ada dipegang semua. Ini adalah cadangan ketika dari semua kurang memahami tugas pertemuan pada hari ini, tapi saya harap suatu pesan ini bisa sampailah ke adik semua dalam suatu penerapan berkehidupan bermasyarakat dan juga memahami makna dari mencintai kebaikan orang lain itu. Nah, itu saja mungkin saya sedikit menyampaikan hal yang mungkin sudah jam 9.20 ya, masih ada 20 menit lagi lah kesempatan tadi semua. Mungkin kalau bertanya mungkin kurang sempat, tapi dari semua mungkin bisa membuat tugasnya sama kuis ini tujuannya untuk mengetahui adik-adik paham nggak tentang masalah kecakapan hukum itu. Paham tidak pembagian itu, kecakapan hukum itu dibagi dua dan ada anak duanya dari ahliatul wujub tadi atau ahliatul ada tadi. Dan kemudian paham tidak apa saja yang tentang kecakapan hukum yang kecakapan yang ada dari ketentuan Allah Azza wa Jalla atau dari perbuatan manusia atau dari keadaan tersebut. Nanti itulah fungsi mind mapping-nya sehingga dari semua mampu menuliskan kembali, karena menulis itu akan mengingat kembali apa yang dibuat. Nah, itu saja. Nah, itu saja mungkin ibrahnya atau manfaatnya yang ada didapat. Nah, mungkin itu saja. Kita akan beralih ke Google Classroom dan mungkin belajar untuk kita kooperatif, adik-adik semua ya, belajar kita untuk komunikatif, belajar kita untuk responsibility dan mencintai kebaikan orang lain. Nah, itu saja. Mungkin saya akan beralih ke Google Classroom dan juga mohon maaf secara online ini, secara Google Meet ini, jika penyampaian dari dosennya itu atau kekurangan dan keterlambatan dari dosennya itu pasti karena dosennya, kesalahan dosennya. Tapi ketika kemudahan penjelasan dan apa yang ada mengerti itu, itulah pasti kemudahan yang diberikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan saya bersyukur dan saya berharap dan semua ini bukan ilmu saya, tapi keberkahan lah untuk kita bisa memancarkan kembali ilmu kita kepada masyarakat atau ke orang lain atau ke diri kita tentang materi-materi yang kita lalui di setiap harinya. Jadi saya mohon maaf, mungkin kita lebih baik itu untuk memohon keberkahan dan membaca doa kafaratus majelis bersama itu dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih pertanyaan untuk tugas yes. Pak? Ya, silakan. Untuk tugas itu melalui app